Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Prof. D. Eh, Selamat datang pada presentasi tugas besar kami. Nama saya Muhammad Ali Fiban, dengan teman-teman saya Kevin Bahari dan Yuda Nata. Di sini kami akan mempresentasikan terkait pengerjaan studi kasus tugas besar kami. Next. Berikut tabel of content yang akan kami bahas pada presentasi kami. Jadi pertama ada latar belakang. Jadi PT Logistik Hijau Nusantara adalah sebuah perusahaan logistik pihak ketiga atau 3PL yang sedang berkembang pesat di Indonesia dengan fokus pada layanan transportasi darat di Pulau Jawa dan Sumatera. Perusahaan ini telah membangun reputasi sebagai mitra logistik yang andal. Seiring dengan meningkatnya kesadaran global dan tuntutan klien, PT Logistik Hijau Nusantara berkomitmen untuk mentransformasi operasionalnya agar lebih efisien secara biaya sekaligus ramah lingkungan atau sustainable. Lalu untuk masalah keputusannya, untuk mendukung komitmen tersebut, manajemen perusahaan dihadapkan pada keputusan strategis untuk memilih satu pemasok utama untuk pengadaan 50 unit truk traktor head baru. Keputusan ini sangat krusial karena akan berdampak langsung pada biaya operasional jangka panjang, jejak karbon perusahaan, serta citra merek di mata publik dan klien. Pemilihan pemasok yang tidak tepat dapat mengancam tujuan ganda perusahaan, yaitu efisiensi dan keberlanjutan. Tujuan dan metode pendekatan yang diangkat pada di studi kasus ini adalah memilih pemasok truk yang paling optimal dengan menyeimbangkan dua pilar utama, yakni efisiensi biaya dan juga keberlanjutan. Mengingat kompleksitas masalah yang melibatkan banyak kriteria yang saling bertentangan, perusahaan memutuskan untuk menggunakan pendekatan FCDM. Secara spesifik, metode yang akan digunakan adalah TOPSIS. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan peringkat alternatif berdasarkan kedekatan relatif terhadap solusi ideal dalam kerangka evaluasi yang kuantitatif dan juga transparan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pada kasus ini alternatif masuk dan kriteria. Jadi di sini pada kasus ini terdapat 4 pemasok yang ingin kami evaluasi, yaitu ada Sentosa Motor, kedua Prima Otomotif, ketiga Keren Nusantara, dan keempat adalah Global Heavy Duty. Dan dalam rangka memilih sebuah pemasok itu terdapat beberapa kriteria, terdapat 8 kriteria yang perlu kita evaluasi, yakni pertama harga beli atau C1, konsumsi bahan bakar atau C2, biaya perawatan atau C3, standar emisi atau C4, sertifikasi lingkungan atau C5, kapasitas muatan C6, masa garansi C7, dan dukungan purna jual C8. Nah, masing-masing kriteria ini memiliki bobotnya masing-masing gitu, memiliki kepentingannya masing-masing dan terdapat dua objektif yang berbeda gitu untuk setiap kriteria. Jadi untuk kriteria harga beli bobotnya adalah yang paling besar yakni 0,25, memiliki bobot paling besar dengan objektif minimize yang mana kita mau harga beli yang seminimal mungkin gitu. Nah, terus yang kedua terhadap konsumsi bahan bakar dengan bobot 0,2 dengan objektif minimize. Ketiga, biaya perawatan kita ingin minimalisir itu dengan bobot 0,1 dan seterusnya gitu. Nah, dari pemasok dan kriteria ini, kami pada kasus ini mendapatkan matriks keputusan seperti di samping ini, yang mana setiap pemasok itu memiliki nilai kriteria masing-masing yang belum dinormalize gitu. Next. Baik, berikutnya di sini kita akan melanjutkan kepada eh, langkah-langkah dalam penyusunan topsisnya. Di mana di sini seperti yang disebutkan sebelumnya terdapat matriks awal yang belum dinormalize dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan normalize dari decision matrix kita. Di sini dapat dilihat X-nya yang matriks awal kita akan menghitung sumnya terlebih dahulu atau total dari tiap kriteria C1 seperti yang terlihat sumnya adalah 5,13. Kemudian berikutnya kita hitung sum juga untuk tiap alternatifnya seperti Sentosa Motor di mana sumnya menjadi 62. Yang nantinya akan kita hitung lagi yang namanya X kuadrat. Dapat dilihat di sini. Ini merupakan pembulatan. Dan kemudian kita akan mendapatkan yang namanya R, yaitu Normalized Decision Matrix-nya, dengan membagi antara matriks awal dengan X kuadratnya, dari sum X kuadratnya.
Di mana kita dapat di sini seperti contohnya adalah Sentosa Motor yang awalnya 1,5 setelah dinormalize menjadi 0,223. Kemudian begitu juga untuk alternatif berikutnya dan kriteria berikutnya. Next. Nah, langkah kedua adalah melakukan yang namanya weighted normalized decision matrix, di mana di sini rumusnya adalah dari decision matrix yang telah kita normalize, kita akan kalikan dengan pembobotan yang telah kita ketahui sebelumnya, di mana normalisnya seperti contoh di Sentosa Motor untuk C1 atau kriteria pertama dari normalized decision matrix yang sudah ada di slide sebelumnya, kita kalikan dengan bobotnya yaitu 0,25, akan mendapatkan hasil 0,055. Untuk seluruh alternatif dan untuk seluruh kriteria, kita kalikan dengan cara yang sama. Dan berikutnya, kita mendapatkan yang namanya positive and negative ideal solutions. Dan tadi kita juga sudah mengetahui bahwasanya terdapat 3 kriteria yang harus kita minimize seperti C1 atau harga beli yang kita pengen meminimize harga belinya. Dan kemudian ada di C4 yang dan sampai C8 kita pengen maximize outputnya. Nah, di sini kita perlu memisahkan yang mana di minimize dan yang mana di maximize. Dan nantinya kita mencari nilai maximize buat kriteria-kriteria yang nilainya memang pengen kita maximize. Contohnya di sini C4 itu pengen kita maximize. Maka kita cari dari 4 alternatif ini nilai yang maximize itu dari mana. Nah, dapat di sini dilihat adalah 0,016 atau dari Sentosa Motor. Kemudian untuk yang minimize kita lakukan dengan cara yang sama, namun di sini kita akan mencari nilai paling minimum. Misal di C1 dari 4 alternatif yang ada kita mendapatkan nilai paling minimum adalah 0,036 dari karya Nusantara. Kemudian akan kita lakukan langkah berikutnya. Next. Baik, nah langkah berikutnya kita akan menghitung yang namanya Euclidean distance matrix dengan rumusnya seperti berikut buat yang positif dan yang negatifnya. Untuk yang pertama kita hitung yang buat yang positif, di mana di sini rumusnya adalah Ak square dari sigma Fi kurang Ft, Sentosa motornya. Nah, dari pembobotan yang sebelumnya kita ngurangin dengan nilai-nilai maksimumnya. Maka di sini kan kita lakukan lagi yang sum. Dari sumnya kita dapat yang namanya DI plusnya. Begitu juga dengan yang negatif, kita langsung menghitung dengan mengikuti rumus yang telah disediakan, di mana awalnya kita akan dapat hasil yang dari slide sebelumnya, dilakukan sum, kemudian kita masukkan ke rumus dari DI negatif ini. Biar next. Nah, berikutnya kita akan mengarah ke solusi ideal, yaitu dengan rumus relative closeness to ideal solutions, dengan rumus CI yaitu DI min dibagi dengan DI plus plus DI min. Nah, dari hasil yang sebelumnya yang setelah kita dapat, kita akan melakukan yang namanya penghitungan closeness to ideal solution dengan rumus ini. Dan dari hasil yang telah kita hitung, kita mendapat bahwasanya CI-nya seperti pada tabel, Sentosa Motor 0,006, Prima Otomotif 0,2, Karya Nusantara 0,36, dan Global Infinity di 0,28. Dan jikalau kita rank, maka pemilihan terbaik ada di Karya Nusantara, yaitu dengan 0,36, kemudian disusul oleh Global Infinity, Heavy Duty, dan Prima Otomotif, serta terakhir adalah Sentosa Motor. Nah, oleh karena itu kita bisa tarik sebuah kesimpulan bahwasanya berdasarkan perhitungan Topsis, Karya Nusantara memiliki nilai closeness coefficient atau CI tertinggi dan menempati peringkat 1, sehingga untuk pemilihannya kita dapat memilih Karya Nusantara. Next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi singkat terkait dengan studi case dari penggunaan Topsis. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa diberikan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat tutur kata yang salah. Thank you.